Halo Sobat Antena 11 dimanapun kalian berada. Maaf suara saya seperti kodok karena dalam keadaan flu, tapi selalu menyempatkan diri untuk menghibur kalian semua. Nah, kali ini saya akan merangkum film bergenre action komedi yang berjudul Wild Hog yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang 4 sahabat berusia paruh baya yang memiliki hobi mengendarai moge. Merasa bosan dengan kehidupan dan kegiatan akhir pekan yang monoton, mereka pun lalu memulai perjalanan panjang. Banyak hal tidak menyenangkan menimpa mereka hingga menimbulkan berbagai masalah, sehingga mereka harus berhadapan dengan anggota geng motor yang terkenal kejam berasal dari Meksiko. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan berlama-lama lagi, mari kita cari posisi nyaman, gunakan kolor longgar dan seruput kopi dulu biar ngeblar. Film diawali dengan 4 sahabat parubaya yang memiliki hobi yang sama, yaitu menaiki moge Harley Davidson. Mereka membentuk klub motor bernama Wild Hog. Mereka selalu melakukan riding setiap akhir pekan di sela-sela kesibukan mereka. Sebelum lanjut dengan keseruan cerita petualangan 4 sekawan ini, mari kita berkenalan dulu dengan cerita hidup mereka masing-masing. Di awal, kita diperkenalkan dengan Doug. Doug yang berprofesi sebagai dokter gigi memiliki masalah dengan pola makannya, di mana ia memiliki kadar gula yang tinggi, sehingga mengharuskan ia untuk tidak memakan daging dan makanan berat lainnya. Dan ia juga memiliki masalah tidak kedekatan dengan anaknya sendiri, dikarenakan ia sibuk dengan pekerjaannya. Hey Mom, can I play ball with Stu and his dad? Of course you can. Cool, thanks. Lalu, kita diperkenalkan dengan Bobby yang diperankan oleh Martin Lawrence. Bobby yang saat ini memiliki kesibukan menulis buku yang dimana karyanya hingga saat ini belum terbit, sehingga istrinya yang bernama Karin muak dengan aktivitas menulisnya yang tidak berpenghasilan. Dan ia juga memiliki keluarga yang kerap membuat ia stres dengan tingkah laku mereka. Pada akhirnya sang istri menyuruh dirinya untuk kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu menjadi tukang sedot tinja. So my father shot. I never cry until today. And I know now, your job is the battle. Kemudian kita diperkenalkan dengan Dudley. Dudley adalah pria yang memiliki kecerdasan dalam memprogram suatu komputer. Di sini ia memiliki hasrat dengan wanita, akan tetapi dirinya tidak memiliki keberanian untuk mendekati seorang wanita, sehingga menjadikannya ia satu-satunya pria yang belum menikah dalam klub motornya. Dan ia juga kerap melakukan hal yang ceroboh. Search alternative specs. Searching alternative sex to your love. Shut down. I can fix that. Yang terakhir kita diperkenalkan dengan Woody yang diperankan oleh Om John Travolta. Di sini Woody adalah seorang lawyer sukses yang menikahi seorang supermodel. Tetapi di sini ia mengalami kebangkrutan dikarenakan kekayaannya habis hanya untuk membiayai istrinya yang loyal mengalahkan biaya keluarga Kim Kardashian. Namun kini mereka bercerai karena mengetahui Woody sudah bangkrut. That means you've spent everything you had, then you spent some more. This is... Divorce, going broke. You think, well then go home, Toby. You make me sick. Pada suatu hari, seperti biasa mereka melakukan kumpul-kumpul bersama di akhir pekan di bar langganannya. Di sini Woody yang jenuh akan kegiatannya yang monoton, ia berencana untuk mengajak rekan-rekannya melakukan touring lintas kota selama sepekan. Ia ingin melakukan perjalanan agar merasakan kebebasan. Tetapi di sini Doug menolak, dikarenakan kesibukannya yang berprofesi sebagai dokter gigi tidak bisa ditinggalkan. Dan Bobby yang pasti tidak mendapat izin dari istrinya yang menginginkan suaminya untuk bekerja. Woody yang ingin kebebasan tetap ingin melakukan perjalanan itu walaupun ada atau tidaknya mereka. On a bigger picture, life, man. What do we have to look forward to? I'm out of here. I'm going with you guys or without you guys. You know what I mean? Scenes berpindah ke Doug dan keluarganya yang sedang makan malam bersama. Di sini Doug menceritakan tentang perjalanannya tadi bersama rekan-rekannya di mana Woody merencanakan ingin melakukan perjalanan lintas kota.
Tetapi Dog menolak karena kesibukannya saat ini dan istrinya pun setuju dengan pemikiran Dog yang mengingat umurnya tidak muda lagi. Dog yang tersinggung akan perkataan istrinya yang mengatakan dirinya tak muda lagi. Dog yang marah di sini ia mengatakan walaupun dirinya sudah berumur, ia adalah orang yang liar dan bebas. Ia pun lalu memakan makanan yang menjadi pantangannya untuk membuktikan bahwa ia bukan pria yang lemah dan lambat. Tiba-tiba ia tersedak sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di sini dokter mengatakan ia mengalami serangan panik dan stres. Lalu istrinya menyarankan agar Dog melakukan perjalanan itu bersama Woody agar dapat melepas penat dan senang-senang. I think you should go on that trip. If you exactly what you need. Keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk melakukan perjalanan tersebut. Terlihat Bobby dan Dudley yang terlambat dikarenakan Bobby mencari alasan agar tidak diketahui istrinya dengan beralasan ia mengikuti seminar. Dan Dudley yang menyempatkan diri untuk mentato lengannya agar terlihat seperti biker sejati. Di sini Woody menginginkan kebebasan berkendara tanpa tujuan. Ketika Dog mengeluarkan ponsel untuk memperlihatkan GPS yang ia miliki, namun Woody membuangnya dengan alasan kebebasan. Lalu Woody mengeluarkan ponselnya dan Dog pun juga melemparnya. Begitu juga Bobby yang tidak ingin istrinya menghubunginya. Hingga terakhir Dudley dengan kecerobohannya membuang ponselnya tepat mengenai pengendara truk yang melintas. Hede. Dan disinilah awal cerita keseruan mereka. Mereka melakukan perjalanan dengan bebas, di mana selama perjalanan membentang pemandangan yang indah dan wanita-wanita yang melintas pun terpukau melihat mereka. Tapi tiba-tiba cuaca berubah dan turun hujan sehingga mereka harus berteduh bersama-sama hanya menggunakan plastik seadanya di tepi jalan. Dan mereka pun memutuskan untuk berkemah sejenak di suatu hutan sembari mengeringkan pakaian mereka. Di sini suasana dirusak oleh Dudley yang dimana Dudley membungkus kotorannya menggunakan plastik dan akan membuangnya nanti. Sehingga membuat teman-temannya merasa mual akan tingkah laku Dudley. Lalu mereka bercerita tentang kehidupan mereka. Look, I swore I would never return to a job. Oh, no, I thought you were going to say wimp, so I just filled it in. My life and my work would be an adventure. You know, plenty of money, travel all the time, you got the swimsuit model for a wife. Di sini momen ini tidak berlangsung lama karena marshmallow yang dipanggang oleh Dog terbakar dan ia membuangnya ke arah belakang yang tak sengaja mengenai tenda sehingga membuat tenda terbakar. Namun suasana tambah parah ketika kecerobohan Dudley yang seharusnya menyiramkan air, ia malah menyiram bensin sehingga tenda pun hangus dan tak menyisakan apapun. Keesokan harinya mereka pun dibangunkan oleh seorang polisi yang berpatroli kala itu. Di sini polisi tersebut mencurigai kegiatan mereka yang tidur bersama karena tempat tersebut kerap dijadikan tempat mesum. Dan tak disangka polisi tersebut penyuka sesama jenis. Apalagi melihat Dudley yang hanya menggunakan pakaian dalam sehingga membuat polisi tersebut terpesona. Behavior and one count. Oh, Daddy. Dirasa polisi tersebut mengira mereka berpasang-pasangan dan polisi tersebut pun pergi. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, mereka melihat anggota klub moge yang melintas. Dan mereka pun semakin bersemangat. Wow. Di perjalanan, tanpa disadari mereka melintas di area yang banyak burungnya, sehingga kotoran burung tersebut mengenai sebagian wajah dan badan mereka. Lalu ia melihat kolam dan memutuskan untuk berhenti sejenak sambil membersihkan kotoran yang menempel.
Di sini Dudley membuat ulah lagi yang dimana ia berenang tanpa menggunakan sehelai pakaian. Ia hanya ingin merasa bebas dan liar seperti tujuan mereka. Akhirnya kawan-kawannya pun mengikuti aksi Dudley. Tak lama kemudian datang sebuah keluarga yang ingin berenang. Awalnya Woody dan kawan-kawan sudah melarangnya, tetapi mereka masih tetap melanjutkan kegiatan berenangnya. Hingga pada akhirnya salah satu dari keluarga tersebut menabrak barang milik Woody yang akhirnya membuat mereka pergi karena mengira Woody dan kawan-kawan pria penyuka sesama jenis. Tak lama kemudian mereka lagi-lagi dikejutkan oleh kedatangan polisi yang tanpa menggunakan sehelai pakaian. Lalu polisi tersebut membuat permainan yang dimana mereka mendapat kesempatan untuk kabur. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka pun tiba di New Mexico. Mereka melihat bar dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sini mereka bertemu dengan geng motor yang bernama Del Fuegos yang dipimpin oleh Jack. Di sini Jack menghampiri mereka dan membuat masalah. Dudley yang mengagumi motor salah satu milik anggota Del Fuegos, lalu Jack menawarkan untuk menukar motor tersebut dan Dudley pun menyetujuinya. Tetapi ternyata motor yang akan ditukar bukan motor yang Dudley maksud, melainkan Jack menukar dengan motor rongsokan yang ada di belakang bar. Di sini Dudley merasa dicurangi oleh Jack dan mereka pun diusir dari bar tersebut tanpa membawa motor Dudley yang sudah sepakat ia tukar. Di sini Woody yang baru berkendara beberapa meter dari bar tersebut merasa tidak terima. Ia mengajak teman-temannya untuk mengambil motor itu kembali. Tetapi mereka menolak untuk ikut karena itu akan membuat masalah besar untuk hidupnya. Akhirnya Woody yang tak terima melakukannya sendiri. Ia datang ke bar tersebut mengendap-endap sambil memutus selang bensin motor milik anggota Del Fuegos dan berhasil membawa kabur motor Dudley. Teman-temannya pun bangga akan aksi keberanian Woody. Di sini Woody mengarang cerita dengan mengatakan anggota Del Fuegos ketakutan ketika ia akan membawa pengacara dan menuntut apa yang mereka miliki jika mereka berani menyentuh dirinya. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, ia melintas melewati bar tersebut. Di sini Jack dan kawan-kawannya geram ketika anggota HOGS melintas dan mengejek anggota Del Fuegos. Lalu mereka pun mengejar HOGS. Akan tetapi selang bensin motor mereka terputus dan tak sengaja Jack menjatuhkan rokok sehingga membuat kebakaran dan terjadi ledakan dahsyat. Woody yang melihat api dari kejauhan merasakan panik dan resah. Sehingga ketika mereka akan membeli bensin, Woody menyuruh membeli di pom bensin berikutnya dengan alasan kebebasan. Nyatanya pom bensin masih berada sejauh 200 mil. Di perjalanan sialnya bahan bakar mereka tak cukup sehingga mereka harus mendorong motornya. Di sini keadaan semakin kacau karena kebodohan Woody dan Dudley yang bertingkah konyol. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Doug melihat tanda yang mengarahkan ke suatu desa yang bernama Madrid. Mereka pun bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, mereka mendapat kesialan lagi. Pom bensin di desa tersebut sedang tutup. Akhirnya mereka mampir ke suatu bar hanya ingin mencari minuman untuk melepas dahaga. Di sini mereka meminum air dengan liar. Orang-orang mengira mereka anggota Del Fuegos sehingga membuat para pelanggannya ketakutan. Lalu mereka pun dipersilakan duduk oleh pemilik bar yang bernama Maggie. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh sheriff setempat karena mengira mereka itu anggota Del Fuegos. Mereka menyangkal bahwa mereka bukanlah anggota Del Fuegos sehingga membuat para pengunjung lega. Di sini Woody semakin gelisah ketika sheriff mengatakan Del Fuegos sebulan sekali selalu datang membuat onar di desa ini. Dan sheriff menyarankan agar bermalam di sini karena pom bensin tutup setiap hari Minggu. Dan kebetulan nanti malam akan diadakan festival chili. Di sisi lain, Jack yang marah menyusun rencana agar dapat segera menemukan para HOGS. Di sini ia membagi menjadi dua tim. Jika mereka menemukan para HOGS agar segera melaporkan ke Jack.
Kita kembali ke para HOGS. Di sini mereka berjalan-jalan di seputaran festival Chili. Lalu Sheriff memperkenalkan anggotanya yang bernama Earl dan Buck. Di sini Sheriff mengajak mereka untuk ke suatu permainan yang dimana mereka menyebutnya menampar banteng. Woody yang resah dan gelisah menolak ajakan mereka. Tetapi Doug dan Bobby ingin mencoba karena untuk menghilangkan rasa takut yang ia miliki. Dan mereka pun sampai di tempat permainan tersebut. Di sini Doug dan Bobby mengira permainan tersebut hanyalah istilah permainan. Dan ternyata memang nyata mereka harus menampar banteng tersebut. Di sini Woody melakukan tamparan pertama yang dimana banteng tersebut tidak merespon. Ketika Doug dipaksa untuk mencoba, dengan terpaksa ia turun ke arena dan perlahan-lahan menampar bagian belakang banteng yang akhirnya banteng tersebut merespon dan mengejarnya hingga Doug kena tandukan banteng tersebut. Di sini Woody dan Bobby mengalihkan perhatian banteng itu dan mereka pun dapat lolos. Tetapi belum selesai sampai di sini. Pintu yang belum seutuhnya terkunci membuat banteng itu dapat keluar dan menanduk Bobby hingga terpental. Di suatu malam, Dudley yang gugup karena Maggie mengajak ia berdansa, tetapi ia tak bisa berdansa. Lalu Woody yang mahir pun mengajarkan Dudley teknik berdansa dan teman-teman lainnya pun memberi semangat. Di sini Dudley yang mendapat semangat dari kawan-kawannya pun langsung memberanikan diri mengajak Maggie berdansa walau ada sedikit kecerobohan. Tak berlangsung lama, anggota Del Fuegos pun tiba di festival tersebut melihat para HOGS dan langsung melaporkan ke Jack. You just make sure they stay there, okay? But do not touch them. Di sini salah satu anggota Del Fuegos membuat keonoran untuk memancing mereka agar keluar. Lalu Bobby menghampiri mereka dan memberi pelajaran semata-mata bukan karena keberanian Bobby, tetapi termakan kebohongan Woody. Terlihat para Del Fuegos menahan diri karena Jack melarang untuk menyakitinya terlebih dahulu. Atas aksi Bobby yang dirasa berani, lalu warga Madrid memberi apresiasi terhadap mereka. Di sini Woody terlihat sangat gelisah karena sudah membohongi mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Dudley dan Maggie yang dimana Dudley memberanikan diri mencurahkan isi hatinya ke Maggie. I'm not a cool biker, Maggie. You're really honest. You're the kind of guy that's hard to find. Dan ia pun mendapat ciuman pertama dari Maggie. Keesokan harinya, seusai mereka mengisi bensin, di sini Woody yang gelisah dan takut memaksa rekan-rekannya agar cepat-cepat pergi dari desa ini. Tetapi rekan-rekannya yang belum tahu atas kebohongan Woody ingin berada lebih lama karena orang-orang di desa mengira masih membutuhkan mereka. Tak lama kemudian, Jack dan anak buahnya pun tiba di desa Madrid. Woody segera mengajak mereka bersembunyi dan di sini Woody berterus terang bahwa ia berbohong ketika mengambil motor Dudley. Dan lebih mengejutkannya lagi, ia memotong selang bensin motor para anggota Del Fuegos sehingga menyebabkan bar tersebut terbakar. He didn't really talk to them, okay? You serious? Something was wrong. What? Maybe blew up their bar. Di sini juga Woody mengungkapkan alasannya melakukan touring hanya untuk pelariannya setelah bercerai dengan istrinya, sehingga ia mengalami kebangkrutan. Di sini rekan-rekan Woody tak terima atas alasan yang Woody ungkapkan. Jack yang marah akan perbuatan para HOGS menyuruh agar mereka segera keluar dan mengancam akan menghancurkan bar milik Maggie. Wild hogs! Me and my boys will be in this lovely little diner here. Di sini para HOGS dan Sheriff bersembunyi di rumah Maggie. Akan tetapi Maggie yang khawatir satu-satunya bar yang ia miliki dihancurkan oleh Jack dan anak buahnya. Dudley yang mendengar hal itu pun memberanikan diri untuk menghadapi Jack dan anak buahnya seorang diri. Di sini Dudley yang mencoba menggeletak Jack dan anak buahnya pun menertawakan Dudley. So if it's gotta get ugly, I came here to stop you fellas from hurting this dime. Alhasil Dudley pun ditangkap. Kini para HOGS mendapat masalah.
Jack mengancam jika mereka tak keluar dan membayar uang ganti rugi total sebesar $50.000, ia akan memotong tangan Dudley. Woody akhirnya meminta maaf atas semua perbuatannya. Lalu ia berencana menghadapi Del Fuego seorang diri demi Wild Hog. Di sini seketika keberanian mereka bangkit dan sepakat menyelamatkan Dudley. Lalu mereka membuat strategi untuk menyelamatkan Dudley. Don't you know hogs running packs, baby? Together, guys. Together we can do this. I'm ready. Still wild hogs? Wild hog. Wow. Dog yang bertugas untuk menyelamatkan Dudley yang tergantung sementara Bobby dan Woody mengalihkan perhatian mereka. Tetapi rencana mereka tak berjalan sesuai harapan. Para Hog pun terpojokkan. Now! Holy crap, it's the golden night! Clear them out! Yo, Fuego! Come out and play, baby! Out here. Now you're gonna see what it's like when you mess with us. Jack menyuruh anak buahnya membakar bar milik Maggie. Akan tetapi Dog dengan keberaniannya mengajak mereka berduel secara laki-laki 1 lawan 1. Di sini Dog menantang Jack berduel, sedangkan Woody mendapat lawan yang setimpal. Lalu Bobby dan Dudley yang tak sangka mendapat musuh yang lincah dan liar. Dan terjadilah aksi perkelahian. Bring it! Not the face. You hit my helmet. Are you... Dirasa umurnya tidak muda lagi, tapi dengan semangat mereka, ia terus mempertahankan harga dirinya walaupun Jack dan anak buahnya bukan tandingan mereka. Namun para Hog tetap kalah. Man. Oh, that's great. You guys are the posers. 5 years of being yelled at? Man, I ain't taking this. Melihat semangat para Hog, akhirnya Sheriff mengumpulkan warga dan bersatu untuk menghadapi Del Fuegos. Tak lama kemudian datang pria tua legendaris yang bernama Damian Blade. Di sini semua anggota Del Fuegos tertunduk dengan kedatangan Blade yang ternyata Blade adalah pendiri klub motor Del Fuegos dan pemilik bar tersebut yang sekaligus ayah Jack. Di sini ia mengatakan ia sudah mengasuransikan bar tersebut dan terbantu oleh perbuatan para Hog. Lalu Blade menganggap Jack pria bodoh karena sudah keluar dari jalur biker dan hingga menurunkan sekitar 50 biker yang hanya melawan 4 orang. Blade memperingati Jack agar tak mengganggu warga Madrid lagi. Blade pun menyuruh Jack pulang ke ibunya. Okay, Pop. Takes after his mom. Di sini para Hog pun berterima kasih ke Blade karena sudah membelanya. Di sini para warga Madrid pun bersukaria dan merayakannya. Di tengah kegembiraannya datang keluarga Dog beserta istri Bobby. Di sini Karen yang marah-marah karena Bobby telah membohonginya pun luluh dengan kesabaran Bobby dan tulus mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Lalu anaknya Dog yang akhirnya kagum dengan ayahnya dan Dudley akhirnya mendapatkan cintanya. Lalu para warga pun berterima kasih atas keberanian mereka melawan Del Fuegos dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Like the way you think. Di sini mereka pun tiba di pantai California dengan pemandangan yang indah dan kehidupan yang bebas. Film pun tamat. 2,000 miles, but I finally got it. California, baby! Jadi itu tadi alur cerita film Wild Hog ya guys. Mohon maaf jika ada perbedaan alur cerita ataupun salah penyampaian kata. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga kalian terhibur dan di akhir kata see ya.